Bapak Ibu dan anak-anak terkasih. Salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, masih semangat ya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini adalah tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pada subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Dengan materi kita adalah mengenal benda hidup dan benda tak hidup pada halaman 4. Nah, baik anak-anak, tentunya benda hidup disebut juga makhluk hidup, di mana benda hidup mempunyai ciri-ciri. Begitupun dengan benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari benda tak hidup dan benda hidup. Nah, sekarang di depan layar kalian masing-masing terdapat sebuah gambar. Ayo silakan untuk mengamati. Kira-kira gambar yang ada di depan layar kalian ada gambar apa saja? Iya, benar, yaitu ada gambar manusia, ada gambar hewan kelinci, dan ada gambar tanaman, yaitu berupa bunga. Nah, tentunya dari gambar tersebut yaitu ada gambar manusia, ada hewan, dan tanaman, tentunya termasuk ke dalam kelompok benda hidup. Nah, mengapa dikatakan benda hidup? Nah, sekarang kita akan memperhatikan ciri-cirinya. Di mana ciri-ciri yang pertama dari benda hidup adalah tentunya dapat bergerak sendiri. Dan yang kedua yaitu dapat bernafas. Dan yang ketiga adalah memerlukan makanan dan air. Nah, itu adalah ciri-ciri dari benda hidup. Kemudian contoh yang kedua, ayo kita mengamatinya lagi. Ada gambar apa saja? Iya, benar, ada gambar sepeda, boneka, dan mobil-mobilan. Nah, dari gambar tersebut yaitu sepeda, boneka, dan mobil-mobilan tentunya termasuk benda tak hidup. Mengapa dikatakan benda tak hidup? Nah, sekarang kita akan memperhatikan ciri-ciri benda tak hidup. Di mana yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian yang kedua, tidak bernafas. Yang ketiga adalah tidak memerlukan makanan dan air. Nah, bagaimana anak-anak? Apa sudah bisa membedakan benda hidup dan benda tak hidup? Nah, caranya membedakan adalah kita melihatnya berdasarkan ciri-cirinya masing-masing ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut pada membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya, yaitu berada pada halaman 8 dan 11. Yang pertama kita mulai dari benda hidup. Salah satu contohnya misalnya adalah hewan kelinci. Nah, di mana hewan kelinci ciri-cirinya adalah kelinci dapat bergerak sendiri. Kemudian yang kedua, kelinci memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, kelinci juga dapat bernafas. Kemudian contoh yang kedua misalnya adalah
kucing, di mana kucing adalah benda hidup. Kemudian kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Dan kucing juga memerlukan makanan dan air. Contoh yang ketiga misalnya adalah gambar burung. Nah, tentunya burung termasuk juga benda hidup, di mana burung dapat bergerak dengan cara terbang. Kemudian burung makan buah atau biji-bijian. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh dari benda tak hidup. Salah satunya adalah robot. Nah, robot ini salah satu dari ciri-cirinya adalah robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Kemudian, robot tidak memerlukan makanan dan air. Dan yang terakhir tentunya robot tidak bernafas. Nah, contoh kedua misalnya adalah gambar boneka. Nah, di mana boneka tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian boneka memerlukan bantuan manusia untuk bergerak. Kemudian berikutnya boneka tidak memerlukan makanan dan air. Dan yang terakhir adalah tentunya boneka tidak dapat bernafas. Nah, itu adalah ciri-ciri dari masing-masing benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang kita akan memahami arti kosakata baru pada benda hidup pada halaman 19. Nah, oleh sebabnya itu kita akan membaca sebuah teks di mana berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Nah, selain itu, selain hewan, ada beberapa tumbuhan juga yang dilindungi, yaitu hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Nah, dari bacaan teks tersebut, sekarang kita akan menemukan kosakata yang terdapat di dalamnya. Nah, tentunya kosakata baru tentang makhluk hidup dari bacaan teks di atas adalah yaitu ada kosakata berkembang biak, ada kata dilindungi, kemudian ada kosakata punah, dan ada kosakata langka. Ya, itu adalah kosakata baru yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, baik anak-anak, sekian untuk materi kita pada hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat.